Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan dan berdoa. Ya, doa menuntut ilmu, ya, doa belajar, ya. Silakan pimpin doa teman-temannya. Iya. Oke. Kelihatannya hadir semua ya. Saat ini semuanya kursi full. Atau ada yang tidak hadir? Coba disebutkan alasannya kenapa tidak hadir. Oh iya, hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti Allah memberkati kita hari ini, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya, insyaallah pelajaran kita hari ini semuanya saya sampaikan pelajaran kita adalah pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar pelajaran kita yang pertama adalah meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini setelah kita pelajari nanti materi ini diharapkan bahwa peserta didik itu bisa meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya. Kedua, peduli kepada orang lain, saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik. Inilah harapan kita, ya, supaya nanti kemudian setelah kita pelajari materi ini, maka manfaat, ya, atau capaian yang kita capai adalah hal-hal yang kita sebutkan tadi. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin bertanya dulu, ya. Mungkin ini bukan pertanyaan yang kemudian ujiannya, bukan. Saya ingin bertanya, kira-kira apa itu iman? Iman itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa mengartikan apa itu iman? Ya. Kemudian apa itu kitab? Apa itu kitab? Kemudian yang ketiga, coba ada yang bisa? Yang ketiga, coba definisikan arti iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan. Iya, betul, ya. Ya. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang pertama di semester ini, sehingga pelajaran ini insya Allah kemudian nanti akan menjadi acuan kepada kita kepada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya, insya Allah saya akan berikan saya akan tayangkan video yang mungkin ya sekiranya nanti ini bisa menjadi acuan kepada kita, dan saya ingin berharap kepada siswa-siswiku sekalian, setelah nanti menonton video itu ada sedikit pelajaran, ya, yang bisa kita ambil dari video tersebut. Nah, ini juga menjadi tugas kalian, ya, mengamati videonya, memperhatikan dengan seksama videonya, dan nanti akan memberikan kertas selembar kepada siswa-siswa sekalian untuk mencatatkan poin-poin penting yang dibicarakan di dalam video itu dan pelajaran apa yang bisa diambil dari video tersebut. Ya, paham ya? Iya, alhamdulillah. Kemudian silahkan buka videonya, buka bukunya. Di bab pertama materi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada, ya, silakan dibuka, baca baik-baik, ya. Saya berikan waktu beberapa menit. Saya berikan waktu 10 menit untuk membaca materinya, mencermati materinya, ya, dan menelaah materi yang ada di situ. Oke. Selanjutnya saya akan membagi kelompok, ya.
Ya, saya akan membagi kelompok. Kelompok terdiri dari 4 kelompok. Ya, terdiri dari 4 kelompok. Ya, setiap kelompok nanti akan saya berikan tugas, ya, dan saya akan memberikan teks, ya, berupa pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian problem-problem atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memahami tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kelompok itu nanti kemudian mencarikan solusi dari problem yang dihadapi, dan kemudian masing-masing kelompok akan memberikan memberikan atau mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Ya. Namun setelah itu saya akan memberikan kepada semua kelompok secara bergiliran untuk bertanya tentang apa-apa yang menjadi permasalahan atau problem yang dihadapi oleh masyarakat dalam dalam memaknai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kelompok yang tampil. Ya. Ya, seperti itu ya, saya kira difaham. Dan selanjutnya, dan sebelum kita melanjutkan kepada penayangan video nantinya, saya ingin memberikan sedikit dulu gambaran tentang tentang pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya tayangkan videonya nanti dan saya akan bagi kelompoknya, saya ingin sedikit dulu membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah atau asas pokok iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahukah kita bahwa yang mendasari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dasar yang melandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain Dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah selain kepadanya adalah kebatilan. Ya. Perhatikan firman Allah, ya. Saya bacakan firman Allah di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Ya. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Jika ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, ya, umat Islam meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifatnya agar menjadi mukmin sejati. Dengan modal iman inilah kita akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Perhatikan firman Allah, ya. Firman Allah lagi yang mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab
wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaga dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya. Kitab-kitab yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang zamannya berbeda-beda. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada zaman itu atau waktu itu. Coba marilah kita merenungkan, ya. Coba kita renungkan dulu, apa jadinya jika kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas, kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar, tenaga, dan ya mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga halnya dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa bermanfaat dan kemudian tersesat. Ya. Jadi hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah dan tujuan hidup yang benar itu? Ya, tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan manusia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghendaki manusia itu dalam kesesatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mengenai tata cara bagaimana menjalani hidup di dunia ini, serta tata cara bagaimana mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita di dunia menjadi orang yang bahagia dan selamat, serta kelak di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan hakiki dan mendapatkan ridhonya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihi. Iya, paham sampai di sini? Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, ya, silahkan. Saya memberikan waktu kalau ada yang mau bertanya sekilas tentang pelajaran yang saya sampaikan tadi. Ya. Oke, ya kita lanjut ya, karena kita lanjut. Karena itu kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya adalah sebagai rahmat untuk para makhluknya dan petunjuk bagi mereka supaya mereka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tentu di buku kalian di situ sudah dijelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Yang menurut bahasa iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah iman adalah kepercayaan diyakini kepadanya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardu ain. Yang tidak mempercayai adanya kitab Allah Subhanahu wa taala maka dinamakan murtad, keluar dari ajaran Islam. Ya. Perhatikan hadis Nabi berikut, di mana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, ya, alaihi salatu wassalam, tentang iman, beliau menjawab, iman itu engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ada 4 cakupan iman kepada kitab suci yang dijelaskan, ya. Yang pertama adalah iman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut seperti Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi dan lain sebagainya. Ya. Pembenaran terhadap berita-berita yang sahih seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya selama kitab-kitab tersebut belum berubah atau diselewengkan. Kemudian terakhir yang keempat, pengalaman terhadap apa-apa yang tidak dinas dari kitab-kitab tersebut, menerimanya dan berserah diri dengannya, baik yang diketahui hikmahnya maupun yang tidak diketahui. Nah, terakhir, sebelum kita berdiskusi atau sebelum saya tampilkan dulu video pembelajaran, maka saya ingin menyampaikan dulu lagi satu dalil, ya, yang kaitannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Coba diperhatikan ya. Saya bacakan ayatnya. Boleh nanti lihat di sini ya, di layar ya, bisa dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ya. Oke, saya kira demikian dulu sedikit gambaran tentang pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala atau asas-asas pokok keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian nanti setelah kita menonton video, mempelajari buku kita dan kita berdiskusi, ada sedikit gambaran yang bisa kita pegang sehingga diskusi kita lancar insyaallah. Saya kira demikian ya. Selanjutnya setelah saya akan tayangkan video ya, dan saya minta supaya perhatikan baik-baik ya. Oke, saya tayangkan dulu videonya, silahkan dicermati baik-baik. A few moments later. Oke, videonya sudah dinonton semua ya. Saya akan bagikan kertas, dan kertas itu akan dituliskan di situ tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut, dan poin-poin penting yang bisa kita yang kita ambil daripada video itu. Nah, sekarang saya akan bagi kelompok, masing-masing kelompok dibagi 4 kelompok ya. Ya, dan saya akan bagikan sebentar wacana atau masalah ya atau problem, dan saya minta kepada semua siswa-siswiku sekalian masing-masing kelompok supaya mencari solusi dan pemecahan masalahnya. Ya. Sekarang silakan berdiskusi, silakan sebentar insyaallah setelah di akhir pertemuan kita saya minta kepada semua masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. A few moments later. Ya, oke, selesai ya. Saya minta supaya masing-masing kelompok mempresentasikan, dan jangan lupa yang menjadi yang tidak tampil atau kelompok lain bisa mempertanyakan atau memberikan tanggapan tentang apa yang apa yang disampaikan oleh temannya. Ya. A few moments later. Iya, alhamdulillah semuanya sudah ya. Alhamdulillah semuanya sudah. Dan insyaallah ini menjadi penilaian kepada semua. Ya, tentu ini ini tidak terlalu berat, dan ini ya menjadi pelajaran kepada kita dan memudahkan bagi kita. Ya. Sekarang saya ingin sedikit memberikan penguatan tentang
pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya sudah Rasulullah SAW tekankan ya, termasuk Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasul." Artinya kalau kita berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Jadi setelah kita mempelajari makna iman kepada mempelajari tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya, asas-asas iman kepada kitab-kitab Allah, tentu kita sudah bisa menentukan arah tujuan yang baik untuk kita. Ya. Dan insya Allah saya akan memberikan tugas dan saya akan bagikan sebentar tugas-tugasnya masing-masing dan dikerjakan di rumah ya. Kemudian dan ini tes ya, sekedar hanya tes saja apakah memang difaham atau tidak untuk pelajaran hari ini. Kemudian insya Allah pekan depan pelajaran kita adalah tetap materi yang sama, iman kepada kitab-kitab Allah, tetapi kompetensi dasar yang berbeda, yaitu makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya kira demikian sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat sampai pekan depan. Kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita dan selanjutnya kita membaca doa, ya, doa selesai belajar. Ya. Doa selesai belajar ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.